Puji Tuhan. Haleluya. Selamat pagi Bapak Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Sebelum kita merenungkan sebagian firman Tuhan, kita mau memuji dan memuliakan nama Tuhan. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, sungguh Engkau baik. Engkau luar biasa, sudah menolong menyertai kami. Kami bangun dengan kekuatan baru. Tuhan yang pelihara, Tuhan yang tolong. Saat ini kami mendengarkan, merenungkan sebagian firman-Mu. Tuhan mengurapi kami semua, dimanapun kami berada. Terpujilah nama Tuhan. Dalam nama Yesus. Amin. Puji Tuhan. Kita pada pagi hari ini, kita akan melihat di dalam Amsal 1 ayat 7, tema renungan terkait dengan takut akan Tuhan. Kita lihat Amsal 1 ayat 7. Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Kalau kita lihat di Amsal 1 ayat 7 ini, itu memang kalau kita melihat apa yang dimaksud dengan pengetahuan di sini, maka paling tidak ada dua hal yang ingin kita renungkan pada pagi hari ini. Yang pertama adalah pengetahuan yang terkait dengan pengalaman hidup, terkait dengan hidup dan kehidupan, terkait dengan aktivitas kita, terkait dengan hal-hal yang kita belum ketahui karena kita memang belum berpengalaman. Ya, kalau kita lihat di Amsal 1 ini, ya, mulai dari ayat 4, di situ dikatakan bahwa untuk memberikan kecerdasan kepada orang yang tak berpengalaman. Jadi mengetahui hikmat dan didikan itu bisa membuat kita seperti orang yang sudah berpengalaman. Dan pengetahuan serta kebijaksanaan kepada orang muda.
di sini ditekankan orang mudanya. Karena memang orang muda pengalaman juga belum banyak dan kita masih perlu banyak tahu ya. Bahkan hal-hal yang praktis sekalipun terkadang ya anak-anak muda sekarang itu sudah tidak tahu karena semuanya lebih mengandalkan kepada Google ya, mesin pencarian informasi dan lain sebagainya. Sehingga ada hal yang sifatnya praktis ya, terkait dengan skill, kemampuan, itu kita sudah sulit lagi mengetahui ataupun mendapatkan orang-orang yang memiliki kemampuan seperti itu. Ayat 5, baiklah orang bijak mendengar dan menambah ilmu, dan baiklah orang yang berpengertian memperoleh bahan pertimbangan. Ayat 6, untuk mengetahui amsal dan ibarat, perkataan dan teka-teki orang bijak. Jadi, pengetahuan ini yang pertama itu ibarat digambarkan seperti teka-teki orang bijak. Dan ini kita tidak akan dapat di bangku sekolah atau di dalam pendidikan-pendidikan reguler. Karena ya pengetahuan atau hikmat untuk menjadikan orang muda itu memiliki kebijaksanaan, maka dikuncilah di dalam ayat 1, di ayat 7 ini, Amsal 1 ayat 7 ini adalah takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan. Nah, kalau kita berbicara hikmat, kebijaksanaan, Amsal ini banyak membahas tentang hati, ya. Amsal ini banyak membahas tentang hati. Mulai dari Amsal 20 ayat 27 dikatakan roh manusia adalah pelita Tuhan yang menyelidiki seluruh lubuk hatinya. Jadi, pengetahuan yang dimaksud di sini itu datangnya dari hati. Ya, hati yang takut akan Tuhan. Malah di beberapa ya, mulai Amsal, hampir sebagian Amsal ya, sebagian besar Amsal ini berbicara tentang hati manusia ya. Ya, misalnya Amsal 2 ayat 10, karena hikmat akan masuk ke dalam hatimu dan pengetahuan akan menyenangkan jiwamu. Di ayat-ayat yang lain dikatakan bahwa jangan melupakan ajaranku, biarlah hatimu memelihara perintahku. Ya, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, jangan bersandar kepada pengertianmu. Kemudian biarlah hatimu memegang perkataanku, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Banyak hal ya, Amsal membahas tentang hati. 6 perkara ini yang dibenci Tuhan, 7 perkara yang menjadi kekejian bagi hatinya. Ya, hati yang membuat rencana-rencana yang jahat, ya, kaki yang segera lari menuju kejahatan, ya. Sampai juga memang hati orang berpengertian mencari pengetahuan. Jadi Amsal ini banyak mengulas ya kebijaksanaan, pengetahuan dan dihubungkan dengan hati. Ya, saya pernah membagikan di dalam renungan harian bagaimana hati nurani itu bisa membantu manusia untuk mengontrol diri dia ketika akan melakukan suatu kesalahan. Dan malah sudah melakukan kesalahan pun, hati nurani ini masih berbicara. Dan setelah melakukan kesalahan pun atau melakukan suatu tindakan, ketika itu baik, hati nurani akan memberikan damai sejahtera. Tapi ketika itu tidak baik, maka ada semacam kegelisahan di dalam hati. Kalau ini diingkari, maka dia akan diam. Nah, untuk itulah hati ini perlu kita jaga, hati yang takut akan Tuhan dan terus mencari pengetahuan. Jadi itu yang pertama, Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, pengetahuan ini terkait dengan kebijaksanaan, bagaimana kita hidup dalam kehidupan ini. Hal yang kedua, kita lihat di dalam 1 Raja-Raja 4. Ya, di situ berbicara tentang kebesaran Salomo. Ya, jadi memang ayat ini muncul, Amsal ini memang digubah. Di sini dikatakan di dalam 1 Raja-Raja 4 ayat sebentar ya, mulai dari ayat 21 di situ judul perikopnya kebesaran Salomo.
Dan kita lihat mulai ayat 29, ya. Mulai ayat 29 saya bacakan 1 Raja-Raja 4 ayat 29. Dan Allah memberikan kepada Salomo hikmat dan pengertian yang amat besar serta akal yang luas, ya. 30, sehingga hikmat Salomo melebihi hikmat segala Bani Timur dan melebihi segala hikmat orang Mesir, ya. Di dalam ayat 32 ia mengubah 3.000 amsal dan nyanyiannya ada 1.005, ya. Kemudian ayat 33 Raja-Raja 4 ini, ya, masih ia bersajak tentang pohon-pohonan, kemudian juga tentang tumbuh-tumbuhan, hewan, burung, melata, ikan-ikan, dan lain sebagainya. Jadi hal kedua yang mau kita lihat terkait dengan pengetahuan ini adalah pengetahuan tentang alam, pengetahuan tentang bahasa sekarang adalah ilmu pengetahuan, science. Ya, di sini dikatakan Salomo melebihi hikmat Bani Timur. Siapa Bani Timur? Kita tahu bagaimana orang-orang Majus dari timur itu memiliki pengetahuan akan alam semesta. Dia bisa melihat bintang-bintang, dia bisa mengerti pergerakan bintang-bintang, sehingga dia bisa mengikuti bintang ketika Yesus lahir dan dia bisa temukan di mana Yesus itu dilahirkan. Itu hikmat orang Bani dari timur, dan Salomo melebihi dari itu. Kemudian dikatakan Salomo melebihi hikmat orang Mesir. Kita tahu peradaban awal-awal, ya, di era purbakala, ya, peradaban orang Mesir itu melebihi bangsa-bangsa lain, ya. Tetapi di sini dikatakan hikmat Salomo, pengetahuan Salomo melebihi orang Mesir. Dan di situ dikatakan dia mengerti tentang tumbuhan, hewan-hewan, baik burung di udara, melata, dan lain sebagainya. Jadi Bapak Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, ilmu pengetahuan ini pun memang dianjurkan oleh Alkitab supaya kita memahami. Kita memahami musim, kita memahami zaman ini, kita memahami sejarah, sehingga kita tidak mempelajari dari situ dan kita tidak terjerumus di dalamnya. Terima kasih, kita mengucap syukur atas firman ini, dan awal dari semua itu adalah takut akan Tuhan. Terpujilah nama Tuhan, kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga untuk firman-Mu. Biarlah hati kami selalu condong kepada perintah-perintah Tuhan. Biarlah kami selalu takut akan Tuhan, sehingga kami diberi hikmat, pengetahuan, kebijaksanaan, supaya kami tahu untuk hidup di zaman yang sukar ini. Tuhan menolong menyertai kami, dimanapun kami berada dan beraktivitas. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Pimpinlah, oh Roh Kudus, pimpinlah.